Sebelum saya mulai, disclaimer dulu. Video ini video nasihat. Dan kalau kalian lagi nggak pengen dinasihatin, nggak pengen diceramahin, jangan nonton video ini. Oke. Melangkah, bergerak, atau melakukan aksi itu memang sulit. Kadang juga di situasi tertentu mengambil suatu langkah itu terasa menyakitkan. Beres-beres kamar itu membosankan. Nyuci piring itu membosankan. Baca buku itu membosankan. Meditasi itu membosankan. Dan bangun pagi itu sulit. Terkadang memang perasaan tidak nyaman untuk kita melakukan sesuatu, melakukan aksi, selalu berakhir dengan kita memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Dan akhirnya, ya, kita rebahan sambil main HP. Seharian, scroll TikTok, scroll IG, begitu kalian lakukan setiap hari. Dan tanpa kalian sadari, perlahan-lahan hidup kalian mulai tidak teratur. Mulai acak-acakan dan mulai kacau. Kalian memilih untuk tidak melakukan apa-apa, hanya untuk menghindari perasaan tidak nyaman dalam melakukan sesuatu. Terus aja seperti itu. Dan saya yakin, kalian gak lama lagi akan mulai merasa hancur. Merasakan horor dan teror, melihat opportunity atau kesempatan lewat begitu aja di depan kalian. Melihat perlahan-lahan hubungan kalian dengan pasangan, dengan teman, dan dengan keluarga mulai renggang. Kalian mulai menyadari bahwa semakin kalian bertambah usia, semakin banyak tanggung jawab yang datang. Semakin mahal juga kebutuhan hidup kalian. Dan saya yakin kalian juga mulai menyadari bahwa orang tua kalian, keluarga kalian, itu semakin menua. Jadi kalian harus menyadari, kalian tidak seharusnya terus-terusan menghindar dan lari dari perasaan tidak nyaman, perasaan sakit. Karena perasaan-perasaan itu, kita sadari atau tidak, memang itu adalah bagian dari kehidupan kita. Kalau saya boleh ngasih tips untuk melawan perasaan-perasaan itu, kalian bisa anggap perasaan seperti itu seperti jual beli. Kalian harus membayar sesuatu, tapi dengan membayar, kalian bisa mendapatkan sesuatu juga. Nah, permasalahannya, kalian lebih memilih rasa sakit yang mana? Rasa sakit setelah melangkah, atau rasa sakit yang muncul ketika kamu tidak mau melangkah? Rasa sakit ketika kita melangkah, atau setelah kita melangkah, itu frontal. Dia datang langsung dan langsung berhadapan sama kamu. Lalu apa yang kamu dapatkan ketika berhasil menghadapi perasaan itu? Betul, kamu tumbuh. Rasa sakit itu memaksamu untuk tumbuh. Dan setiap menit, setiap detik kamu menghadapi rasa sakit itu, setiap detik juga kamu mengasah skillmu, menjadi produktif, dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dari kamu 1 detik sebelumnya. Saya tahu memang berat untuk melangkah. Tapi ketika kamu mau melangkah dan menghadapi rasa sakit itu, terus-menerus, lama-kelamaan rasa sakitnya itu gak akan terasa lagi. Bukan karena kamu sudah terbiasa, tapi karena kamu sudah tumbuh. Dan kamu jadi lebih kuat, sehingga beban yang dulu terasa berat itu tidak terasa lagi. Dan saat itu terjadi, kamu akan bangga dengan dirimu sendiri. Lalu ada rasa sakit ketika tidak mau melangkah. Rasa sakit ini itu bisa kita ibaratkan dengan racun. Awalnya memang gak terasa, tapi perlahan-lahan dia menggerogotimu dari dalam, membuat mentalmu lemah dan membuat jiwamu tersesat. Dan ketika racun ini tidak segera dihilangkan, maka hidupmu akan mulai tidak teratur. Acak-acakan, kacau, dan yang jelas, tidak jelas arahnya mau kemana. Hanya karena kalian menghindari sebentar perasaan tidak nyaman dan perasaan sakit ketika melangkah. Dampaknya bisa terasa seumur hidup kalian. Jadi, kalian lebih memilih rasa sakit yang mana? Oke, sekian dari nasihat saya hari ini. Semoga nasihat saya bisa sampai pada orang yang tepat. Sekian, jangan lupa like, share, dan subscribe.